Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Pergi tapi tetap cinta. Karena mendapat kabar dari salah satu pasien VIP rumah sakit, Luna dengan segera mengosongkan jadwalnya. Dia meminta bantuan dokter lain untuk menangani pasiennya. Sementara dia menunggu Arden Harwell datang. Dan tidak berselang lama, kemudian pintu ruangannya diketuk. Masuklah pelanggan VIP-nya beserta sang asisten. Leon membantu langkah Arden yang sempoyongan. Sehabis muntah, tenaganya benar-benar hilang. Apalagi dari 2 hari kemarin tidak ada nasi yang masuk ke dalam tubuhnya. Arden benar-benar butuh penanganan. Luna bergerak cepat mengarahkan Leon untuk membaringkan Arden di ranjang pemeriksaan. Dengan cekatan, Luna membuka jas Arden, lalu menelusupkan tangannya masuk ke dalam baju pasiennya dan menyentuh perut. Hal itu biasa saja dilakukan dokter saat menangani pasien, namun Leon yang melihatnya tetap saja merasa gugup. Seolah perutnya yang sedang diperiksa oleh dokter cantik ini. Astaga, apa yang aku pikirkan? Batin Leon. Dia terus melihat tuannya diperiksa, juga langsung dipasangkan infus oleh Luna. Selesai mengurus Arden, Luna duduk di kursi kerjanya dan mulai bertanya-tanya. Perutnya kosong, apa Tuan Arden tidak makan? Tanya Luna dan yang menjawab adalah Leon. Tidak, itulah yang aneh. Beberapa hari ini Tuan Arden selalu mual di pagi hari. Dia tidak bisa makan nasi dan semua sayur. Yang bisa masuk ke dalam mulutnya hanya kue-kue manis. Luna mengerutkan dahi. Ini adalah gejala mengidam. Jika pria yang mengalaminya, berarti ini adalah kehamilan simpatik, di mana suamilah yang mengalami gejala morning sickness, sementara istri yang mengandung baik-baik saja. Tapi masalahnya, Luna pun tahu jika Arden Harwell belum menikah. Keluarga mereka cukup saling tahu satu sama lain secara profesional. Maaf, apa Tuan Arden sudah menikah? Tanya Luna pelan, tidak ingin Arden sampai mendengar. Maaf dok, kenapa bertanya seperti itu? Itu adalah privasi. Jawab Leon dengan berbisik pula. Entah kenapa dia jadi mengikuti langkah Luna. Maaf, tapi... Kenapa kalian berbisik-bisik? Potong Arden, membuat Luna dan Leon sama terkejutnya. Maaf tuan, jawab Luna cepat. Setelahnya dia menyampaikan hasil diagnosisnya secara gamblang. Mengatakan jika gejala yang dialami oleh Arden adalah gejala kehamilan simpatik. Luna juga menjelaskan apa itu kehamilan simpatik, membuat Arden dan Leon sama-sama terperangah. Di otak kedua pria tampan ini isinya sama, dia hamil. Benarkah apa yang kamu katakan dok? Tanya Arden sekali lagi, ingin ini semua pasti. Benar tuan, saya yakin itu. Tidak ada gejala sakit apapun pada tubuh Anda. Hanya kelaparan, namun Anda tidak menyadarinya. Arden rasanya ingin sekali menangis, ingin sekali memeluk dia. Namun apalah daya. Kini dia dan wanita jahat itu sudah berpisah. Puas bertanya-tanya pada Luna dan infusnya habis, Arden dan Leon pun pamit. Sepanjang perjalanan mereka kembali ke perusahaan Arden, terus melamun dengan sesekali tersenyum. Dia bahagia jika akhirnya dia benar-benar hamil. Namun Arden pun teramat sedih ketika kini dia sudah berpisah. Bahkan setelah wanita itu hamil pun, dia tetap tidak berniat untuk menghubunginya. Tetap bersembunyi dan memisahkan dia dengan anak mereka. Ada air mata yang menggenang di kedua mata Arden, namun tidak sampai tumpah. Dia masih mampu menahannya. Tuan, saya akan menambah tim untuk mencari Nona Dea, ucap Leon di sela dia menyetir mobil. Tapi Arden tidak menjawab, dia sedang mencoba tenang.
Siang itu Arjun dan Leon kembali ke perusahaan karena Arjun menolak saat Leon memintanya pulang dan beristirahat. Sudah meminum obat pereda mual, Arjun mulai bisa makan meski sedikit. Namun kini satu yang mengganggu pikirannya, tentang Dea dan anaknya. Hal itu menyita semua fokusnya, membuatnya kembali tidak memiliki selera untuk makan dan bekerja kurang fokus. Akhirnya saat jam pulang kerja, Leon memaksa tuannya untuk tetap pulang. Leon juga memanggil seorang perawat dari rumah sakit Royal Dut untuk memberikan infus pada tuannya itu. Jadi, malam ini Arden berbaring di atas ranjang dengan tangan kirinya yang dipasang infus. Saat itu masih jam 8 malam, namun suasana di sini begitu sunyi. Arden terus terjaga dan memikirkan banyak hal, seolah kesunyian ini tidak berpengaruh apapun padanya. Karena di pikirannya penuh dengan Dea dan sang anak. Sementara di ujung sana, Dea tengah sibuk dengan malam minggunya yang gemerlap. Pesta sudah mulai dilakukan semenjak matahari tenggelam tadi. Dan semakin malam semakin meriah pula acara di Cafe Moonlight. Dea bekerja dengan baik. Dia begitu cekatan memenuhi semua permintaan pelanggan. Wajahnya yang cantik pun sempat mencuri perhatian banyak orang. Hiruk pikuk itu terus terjadi sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 10 malam. Pesta disudahi dan kafe ditutup saat semua pengunjung sudah pulang. Namun belum benar-benar sepi di dalam kafe ini, Dea dan semua karyawan yang lain masih membersihkan sisa-sisa pesta. Terasa lelah, namun cukup menyenangkan bagi mereka semua. Dea duduk sejenak, merasakan perutnya yang sedikit kram. Maafkan Mami sayang, kamu lelah ya, batin Dea. Lagi-lagi Dea menyentuh perutnya tanpa sadar. Dan lagi-lagi Fanny pun melihatnya. Perutmu sakit, istirahatlah, ini yang pertama bagimu. Pasti berat, ucap Fanny dan Dea mengangguk. Tapi Dea tidak benar-benar beristirahat. Dia juga merasa tidak enak hati. Karena teman-temannya yang lain masih sibuk berbenah. Jam setengah 12 malam, dia baru pulang. Minggu besok dia libur. Dea masuk ke rumah kontrakannya dan langsung berbaring di atas ranjang. Ketika sepi seperti ini, dia langsung teringat akan Arden. Lagi, Dea mengelus perutnya dengan sayang, seolah sedang mengelus kepala Arden. Aku rindu sangat. Dea tersenyum kecut, membayangkan apa yang dilakukan Arden tengah malam begini. Tidurkah? Pergikah? Atau masih sibuk bekerja? Atau menghabiskan malam dengan kenalan wanita barunya? Dea menggeleng ketika terbayang dadanya jadi semakin sesak. Dia memang sudah memutuskan pergi, tapi tetap saja cinta. Aku harus segera membersihkan tubuhku, habis itu tidur. Gumam dia. Dia bangkit dan segera menuju kamar mandi, menghapus dandanan tebal yang dia gunakan seharian ini. Saat wajahnya bersih, dia menatap dirinya di dalam cermin. Seperti melihat dia saat tinggal bersama Arjun. Jam 12 malam tepat, dia baru terlalap. Dan pagi datang, di tempat yang berbeda, Arjun bangun lebih dulu. Dia memeriksa ponselnya dan tidak menemukan pesan atau panggilan apapun dari nomor baru. Semua pemberitahuan hanya penuh dengan nama Leon. Lagi-lagi Arden kecewa. Mau sampai kapan kita seperti ini deh? Lamunan Arden buyar saat ponselnya yang digenggam bergetar. Ada banyak pesan dari Leon dan dia langsung membukanya. Leon mengirimkan beberapa foto seorang wanita yang diduga dia berada dalam sebuah pesta bersama para artis. Tapi wanita itu bukan bernama Dea, tapi Sandra. Arden menatap lekat-lekat foto seorang wanita di dalam ponselnya. Seketika jantungnya seperti tersengat, sepersekian detik seolah berhenti. Tangannya gemetar, terus menggeser semua foto kiriman Leon. Dengan kedua mata yang terlihat cemas, Arden terus menatap layar ponselnya.
Di slide yang lain terlihat wanita itu berfoto dengan para rekan kerja. Juga beberapa artis yang datang saat pertunjukan musik. Tawa itu benar-benar tawa milik wanitaku. Sandra. Batin Arjun penuh tanya. Tampilannya memang terlihat berbeda. Sekilas seperti bukan Dea. Namun dari beberapa sisi keduanya memiliki kemiripan. Hanya rambutnya yang terlihat berbeda jelas. Jika itu Dea, jelas dia memotong rambutnya. Kurang ajar. Beraninya dia memotong rambut itu tanpa seizinku. Tangan Arjun bergerak cepat untuk menghubungi Leon dan sang asisten yang sudah menunggu di ujung sana, langsung menjawab panggilan itu. Leon sudah siap menjalankan semua perintah sang tuan, termasuk menambah personil untuk membawa dia pulang. Hentikan semua orang, jangan ada yang berani mendekati wanita itu. Aku sendiri yang akan memastikannya. Tita Arjun dengan suaranya yang menggebu. Baik tuan, jawab Leon patuh. Setelahnya panggilan itu terputus. Leon dengan segera menghentikan semua tim. Kemudian bersiap untuk pergi ke kota es bersama sang tuan. Pagi itu juga mereka berdua pergi ke bandara. Akan lebih cepat sampai ke kota es jika menggunakan jalur udara. Setibanya di kota es, Leon memimpin jalan. Leon pun sudah menyelidiki tentang wanita bernama Sandra itu. Leon tahu di mana wanita itu tinggal. Tuan, itu adalah rumah kontrakannya. Ucap Leon seraya menunjuk rumah kecil bercat putih. Berjejer dengan rumah lain yang terlihat serupa. Rumah itu masih tertutup rapat. Arjun dan Leon mengawasi dari jarak aman. Mobil mereka berada di seberang jalan. Arjun tidak ingin terburu-buru. Dia ingin memastikannya secara langsung. Dan anda itu memang Dea. Arjun tidak ingin wanita itu takut. Tidak ingin Dea kembali menghindarinya. Apalagi kini Dea tengah mengandung. Arjun akan coba sabar. Sebisa mungkin dia menahan diri agar tidak menarik Dea. Cukup lama mereka berdua di sana, namun belum ada tanda-tanda rumah itu akan terbuka. Leon, carilah seseorang untuk mengetuk pintu rumah itu. Baik tuan, Leon turun dari mobil, membayar seseorang untuk mengetuk pintu rumah kontrakan itu. Dan pura-pura menanyakan sesuatu. Leon juga meminta orang itu untuk tutup mulut, dan mengatakan jika ini permintaannya. Dan seorang wanita parubaya itu pun menurut. Dengan langkah pelan, dia menghampiri rumah yang ditunjuk dan mengetuknya beberapa kali. Dea yang terlelap pun kembali membuka mata. Entah kenapa di jam 10 pagi menjelang siang ini dia mengantuk sekali. Jadi dia memutuskan untuk tidur. Namun ketika pintu rumahnya diketuk, membuat dia terpaksa bangun. Dengan muka bantalnya dia membuka pintu itu, melihat seorang wanita parubaya di depan sana. Maaf Bu, ada apa ya? Tanya Dea dengan ramah. Dia membuka pintu rumahnya lebar lalu keluar. Dea sungguh tidak sadar jika interaksinya diawasi oleh dua orang pria. Arjun dan Leon terperangah ketika melihat wanita bernama Sandra itu. Dia adalah Dea. Arjun mengepalkan tangannya kuat, namun masih menahan diri untuk tidak turun. Saat ini yang ada hanyalah kemarahan, dan dia tidak ingin menemui Dea dalam keadaan seperti itu. Pergi. Titah Arjun dan Leon segera melajukan mobilnya. Bersambung.